Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Natasha Naristi dari SDN 2 Nolakerto, Kecamatan Kalibungu, Kabupaten Kendal. Joko Kendil. Cerita ini ditulis oleh Suwito, penerbit Aranca Pratama, tahun terbit 2010. Jangan suka menghina pada sesama, walau buruk rupa. Putri Raja tak menyangka Joko Kendil ternyata adalah raja. Di desa kecil Kewaron, hiduplah seorang janda yang bernama Mbok Rondo Kaling. Mbok Rondo Kaling tinggal bersama putranya yang bernama Joko Kendil. Yang bernama siapa? Bagus. Kenapa ia disebut Joko Kendil? Karena ia memiliki postur tubuh yang pendek, gemuk, dan bulat yang mari kendil periuk tanah. Meskipun demikian, ia memiliki hati yang sangat baik dan penuh kasih sayang. Sebenarnya Joko Kendil bukan anak kandung dari Mbok Rondo Kaling, namun ia adalah pengembara. Siapa? Bagus. Suatu hari Joko Kendil mengutarakan niatnya kepada Mbok Rondo Kaling. Lalu Joko Kendil pun menghadap. Oh, aku kan sudah besar. Kiranya aku sudah pantas menikah, kata Joko Kendil. Anakku, Simbok setuju saja kalau kau akan menikah. Namun, apakah ada gadis desa yang mau padamu? Ada, Mbok. Di dalam mimpi Joko, ia adalah putri dari kerajaan Sawolangking. Apa? Putri dari kerajaan Sawolangking? Kata Mbok Rondo Kaling dengan gemetar setengah mati. Apakah ada yang salah, Mbok? Ubur-ubur ikan lele, tidak ada yang salah, Le. Maukah Mbok besok pagi melamar putri raja untukku besok? Baiklah, Nak. Besok pagi kita datang ke istana untuk melamar putri raja. Keesokan harinya, datanglah Mbok Rondo Kaling dan Joko Kendil ke istana. Sesampainya di istana, mereka disambut oleh para prajurit. Siapa kalian? Dan apa maksud kalian untuk kesini? Tanya prajurit kerajaan tegas. Saya Mbok Rondo Kaling dan ini putra saya Joko Kendil. Kami kesini untuk menghadap raja, kata Mbok Rondo Kaling dengan gemetar dan takut. Setelah itu, prajurit mengantarkan Mbok Rondo Kaling dan Joko Kendil untuk menghadap raja. Maafkan saya, Raja, atas kelancangan kami ini. Kami kesini untuk melamar putri raja untuk putra saya, Joko Kendil, kata Mbok Rondo Kaling. Semua yang ada di istana kaget mendengar perkataan dari Mbok Rondo Kaling. Dan mereka semua tersenyum melihat bentuk tubuh dari Joko Kendil yang lucu. Kalau saya pribadi sebagai ayah dan raja, saya menghargai kedatangan kalian. Namun keputusan ini saya serahkan kepada ketiga putri saya, kata sang raja.
kedua putri raja, yaitu Raden Ayu Sekar Kuning dan Raden Ayu Sekar Arum, dengan tegas menolak lamaran dari Joko Kendil. Tinggal kamu, Raden Ayu Sekar Wangi, apa keputusanmu? Saya menerima lamaran dari Kang Mas Joko Kendil, Rama. Semua yang ada di istana kaget, kecuali kedua saudaranya, yaitu Raden Ayu Sekar Kuning dan Raden Ayu Sekar Arum. Apakah keputusanmu sudah dipikirkan baik-baik, anakku? Sudah, Rama. Setelah 7 hari pesta pernikahan dimulai, rakyat Sawolangking dan raja-raja sekitar pun diundang. Mereka berkasak-kusuk tentang pernikahan dari putri raja yang cantik jelita dengan Joko Kendil, ibaratnya langit dan bumi. Namun ketika pesta pernikahan akan dimulai, tiba-tiba ada segerombolan perampok yang ingin menguasai kerajaan Sawolangking dan memberontak. Prajurit Sawolangking tidak ada yang bisa mengalahkan kesaktian dari Randu Geni. Ketika berhadapan dengan sang raja, Joko Kendil pun melompat ke tengah-tengahnya dan ingin mengajak tempur. Randu Geni pun menertawakan lawannya itu. Hahaha, anehnya ketika akan bertempur, Joko Kendil berubah menjadi pemuda yang tampan dan gagah perkasa. Dan pertempuran itu pun dimenangkan oleh Joko Kendil. Dimenangkan oleh siapa? Bagus, tepuk tangan untuk Joko Kendil. Setelah itu, Joko Kendil pun menghadap sang raja. Maafkan saya, Raja. Maafkan saya, istriku, Raden Ayu Sekar Wangi. Sayalah Joko Kendil yang tadi. Saya dikutuk oleh Petapa Sakti dan saya adalah Raja Soraya. Jelas dari Joko Kendil, semua yang ada di istana kaget mendengar perkataan dari Joko Kendil, kecuali kedua putri raja, yaitu Raden Ayu Sekar Kuning dan Raden Ayu Sekar Arum. Mereka menyesal telah menolak lamaran dari Joko Kendil yang sebenarnya adalah Raja Saroya. Dan Joko Kendil pun memboyong Mbok Rondo Kaling dan Raden Ayu Sekar Wangi ke Bumi Ampar, dan mereka pun hidup bahagia. Amanah yang dapat diambil dari cerita ini, ikan gurameh, ikan dorang, ikan di kali, ikan sepat. Jangan remehkan penampilan orang, bisa jadi ia manusia hebat. Sekian cerita saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.